Selamat malam. Perkenalkan dengan saya Kurniadi Nehir, saya mahasiswa dari Universitas Nasional. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah Big Data dan Business Intelligence. Pada nomor 1 itu adalah soalnya berikan contoh real penggunaan Big Data pada clustering. Penggunaan Big Data pada clustering ini adalah penerapan clustering algoritma untuk mendukung promosi server pulsa reload. Pada metode ini adalah metode penelitiannya adalah penerapan tahapan dari proses data mining, yaitu meliputi data selection, pre-processing, transformasi, dan data mining, data interpretation atau evolution data. Dalam tahapan penerapan clustering algoritma telah digambarkan dalam bentuk flowchart. Berdasarkan pendekatan tahapan proses pada data mining itu ada beberapa tahap, yaitu data selection dan raw processing. Pada tahap ini adalah melakukan seleksi dari atribut terhadap query-query yang telah dimiliki oleh aplikasi server. Pemilihan ini berdasarkan tabel-tabel yang sudah terbentuk. Beberapa contoh tabel dapat dilihat sesuai dengan pada sistem clusteringnya. Kemudian diambil pada data yang relevan dan penggalian data sehingga terbentuk seperti pada tabel. Transformasi data tahap ini akan mengumpulkan buang ke dalam bentuk yang sesuai dengan sehingga dapat dilakukan pemrosesan data agar atribut atau kota dikonversikan menjadi angka yang dilakukan skornya untuk dapat sejajar dengan atribut atau jumlah transaksi. Data mining dengan clustering K-means ini memperlakukan pengurutan proses mining dalam algoritma sesuai pada urutan. Ada beberapa tahap, yaitu penentuan jumlah centroid atau dinotasikan dalam key penentuan centroid sesuai dengan jumlah cluster secara acak, karena centroid yang ditunjuk secara acak jumlahnya dibagi 3 dan dinotasikan sebagai notasi M1, M2, dan M3. Kemudian penghitung jarak dan penentuan between cluster variasi. Pada soal nomor 2 dikatakan ada 3 algoritma AHC yang sering dipakai: single linkage, complete linkage, average linkage, dan berikan perbedaan 3 algoritma tersebut. Yang pertama adalah single linkage. Ini adalah metode yang sangat cocok untuk dipakai pada kasus set independent clustering karena kemampuannya untuk membentuk pattern tertentu dari cluster untuk kasus foundation clustering metode yang tidak bagus. Sementara complete linkage adalah metode yang sangat ampuh untuk memperkecil variansi yang dengan cluster karena melibatkan centroid pada penggabungan antara cluster. Metode ini juga baik untuk data yang mengandung outlier. Sedangkan perbedaan average linkage adalah metode yang relatif yang terbagi dari metode-metode hierarki, namun ini harus dibayar dengan waktu komputasi yang paling tinggi dibandingkan dengan metode hierarki yang lain. Pada soal nomor 3 itu adalah berikanlah contoh klarifikasi daripada decision tree. Pada contoh klarifikasi decision tree itu ya, pertama kita masuk pada decision tree. Decision tree ini adalah pohon keputusan dalam aturan keputusan atau decision rule yang merupakan metodologi data mining yang banyak diterapkan sebagai solusi untuk klarifikasi, sehingga metode klarifikasi yang digunakan struktur pohon di mana setiap node merepresentasikan atribut dan cabangnya.
antara nilai dari atribut, sedangkan daunnya digunakan untuk mempresentasikan kelas. Node teratas dari decision tree ini disebut dengan root. Decision tree juga mempunyai konsep pohon keputusan, yaitu mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Pohon-pohon keputusan merupakan himpunan aturan if dengan then, di mana setiap pad pada pohon dihubungkan dengan sebuah aturan di mana premis terdiri dari sekumpulan node yang ditemui dan kesimpulan dari aturan terdiri kelas yang dihubungkan dengan daun. Dari pad pembentukan pohon keputusan terdiri dari beberapa tahap juga, yaitu satu, konstruksi pohon, pemangkasan pohon, dan pembentukan aturan keputusan. Klarifikasi daripada decision tree ini adalah yaitu dalam suatu pengambilan keputusan akan terbentuk dalam bentuk urutan pohon atau tree, yaitu dalam rootnya dulu masuk pada internal node, nanti dia ada suatu decision 1 atau left 1, kemudian ada left 2 dan left 3. Pada soal nomor 4 adalah jelaskan maksud dan kegunaan market basket analysis. Ya, market basket analysis pada umumnya ini dimanfaatkan sebagai titik awal pencarian pengetahuan dari suatu transaksi data ketika kita tidak mengetahui pola spesifik apa yang kita cari. Nah, ini biasanya digunakan pada kebutuhan market basket analysis berawal dari keakuratan dan manfaat yang dihasilkan dalam wujud aturan asosiasi atau associate rule. Jadi untuk pada market analysis ini, ya, ini sering sekali kita mendapatkan pada bentuk-bentuk transaksi, ya. Jadi sangat-sangat sering sekali digunakan, dimana cara kerjanya itu adalah bermula dari transaksi yang berisi satu atau lebih produk atau pelayanan dan beberapa informasi sementara dari transaksi tersebut untuk tujuan analis. Nah, ini disebut adalah produk atau pelayanan sebagai item. Pada soal nomor 5 di sini diminta memberikan contoh lain dari algoritma priori di dalam aplikasi big data dan business intelligence. Ya. Nah, di sini implementasinya pada data mining menggunakan metode a priori pada transaksi penjualan barang, ya. Ini adalah kita masuk dulu, ada data mining itu adalah proses yang digunakan teknik statis, matematika, artificial intelligence untuk ekstraksi data dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan mengetahui yang terkait dari berbagai database besar. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan utama yang melatar belakangi lahirnya data mining. Pertama itu adalah keinginan untuk memanfaatkan data yang sangat besar tersebut sehingga dapat diperoleh nilai pengetahuan yang menyertai data yang besar. Jumlah dan ukuran data yang disimpan dalam basis data sebuah organisasi terus bertambah dengan sangat cepat. Perkembangan teknologi yang ada sangat memungkinkan untuk diterapkan sebagai teknik data mining dalam basis yang besar, mampu menentukan suatu pola yang tidak terpikirkan sama sekali oleh penjualan. Banyaknya data yang terkumpul sehingga memerlukan waktu yang sangat lama untuk menganalisanya. Implementasi a priori di sini adalah ada beberapa database yang dirancang, kemudian dari beberapa database tersebut ada beberapa item juga sub
Ini bertujuan menentukan frekuensi item set, yaitu item set yang sering muncul pada setiap transaksi yang dijalankan pada sekumpulan data. Masalah utama pencarian frekuensi item set adalah banyaknya jumlah kombinasi item set yang harus diperiksa apakah memenuhi minimum support atau tidak. Nah, salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mengurangi jumlah kandidat item set yang harus diperiksa. A priori ini juga digunakan untuk mencari pola associative rule yang baik dan memiliki nilai kepercayaan yang tinggi, dan dapat juga digunakan untuk memproses jutaan data, menyeleksi data-data mana saja yang layak untuk diproses lebih lanjut, sehingga menentukan beberapa rule a priori, termasuk jenis aturan asosiasi pada data mining yang dapat diterapkan dalam memecahkan banyak masalah yang berhubungan dengan pengelompokan data. Misalnya, penerapan a priori untuk analisis dan data transaksi penjualan barang, di mana yang menjadi item-item dalam transaksi tersebut adalah barang yang dijual. A priori terdiri dari beberapa langkah, yaitu menentukan data transaksi, menghitung jumlah total transaksi, dan menentukan minimum support. Hal ini dilakukan oleh pengguna atau pihak perusahaan yang mengelola data transaksi, mencari support untuk satu item set pada data transaksi, kemudian dibandingkan dengan minimum support yang sudah ditentukan sehingga ditemukan frekuensi satu item. Demikian yang bisa saya sampaikan pada jawaban ujian akhir semester saya ini. Mohon maaf bila ada kata, saya ucapkan terima kasih, selamat malam.